mengapa jalan sendiri tanpa Roh-Mu? Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib-ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib-ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Bapa, kami mengucap syukur malam hari ini kami mempersembahkan doa malam kami. Kami menyerahkan untuk Tuhan berkati, Tuhan urapi semua yang kami persembahkan, menjadikan nama Tuhan dimuliakan dan kami semua diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah bersama dengan kita di sini dalam doa malam hari ini. Doa malam melalui online ini diadakan secara iman Kristiani dengan dasar keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Juru Selamat dunia, Imam Besar Agung kami. Dan firman Tuhan yang didokumentasikan dalam kitab suci Perjanjian Lama serta Perjanjian Baru menjadi pegangan kami, menjadi pegangan kita sekalian. Saudara sekalian, doa malam ditujukan juga untuk menjawab pertanyaan. Karena itu kalau ada saudara yang memiliki pertanyaan dan menghendaki supaya kami menjawabnya, silahkan dikirimkan kepada kami. Nanti akan kami coba jawab menjadi tema-tema dalam doa malam kita. Saudara sekalian, kali ini kami masih ingin mengajak kita merenungkan tentang saksi-saksi iman yang banyak dinyatakan di Ibrani pasal 11, saudara ya. Ada beberapa tokoh banyak tokoh yang disebutkan di sana. Dan kita sepertinya ini sekarang sampai kepada tokoh terakhir. Kita baca dulu di kitab Samuel, pasal yang kitab Ibrani maksud saya. Kitab Ibrani pasal yang ke-11 ayat 32 sampai ayat 34, Saudara, ya. Kitab Ibrani pasal yang ke-11 ayat 32. Mulai kita baca sampai ayat yang ke-34. Demikian firman Tuhan. Dan apakah lagi yang harus aku sebut, sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, dan Samuel, dan para nabi, yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa, memadamkan api yang dahsyat,
mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Nah, sampai di situ pembacaan saya. Saudara sekalian, sekarang kita sampai kepada tokoh Samuel. Catatan saya ini tokoh yang ke-17 yang disebutkan di Ibrani pasal 11, saudara. Dan ini tokoh yang terakhir. Jadi ada 17 yang disebutkan. Samuel, saudara. Masih disebutkan lagi sih, dan nabi-nabi yang lain tadi disebutkan seperti itu. Tapi yang disebutkan namanya yang terakhir ini. Nah, sekarang mari kita renungkan keteladanan iman apakah yang ditinggalkan oleh Samuel. Saudara kalau mau meneliti lebih dalam lagi, itu bisa melihatnya di kitab 1 Samuel, pasal 1 ayat 1 dan seterusnya. Nah, makanya tadi saya agak keliru menyebut 1 Samuel, itu memang harus kita buka. Ya, dan saya tidak usah membacakannya, tetapi ingin mengupasnya aja langsung, karena ini pernah kita kupas di doa pagi waktu itu. Di kitab 1 Samuel dinyatakan bahwa kelahiran Samuel itu lahir dari keprihatinan seorang ibunya Samuel, namanya Hana. Kita tahu bahwa kisahnya pada waktu itu ada sebuah keluarga, yaitu keluarga Elkana. Ya, Elkana memiliki 2 orang istri, yaitu Hana dan Penina. Penina itu memiliki banyak anak, tapi Hana tidak memiliki anak seorang pun waktu itu. Sehingga pada suatu ketika Elkana dan keluarganya pergi dari rumahnya di kota Rama, kemudian dia pergi ke Yerusalem untuk mempersembahkan ibadah tahunan atau korban tahunan semacam itu. Maka Hana berdoa sungguh-sungguh di rumah Tuhan itu. Hana berdoa sampai Imam Eli melihatnya seperti orang mabuk. Ya, jadi Hana rupanya berdoa sambil menangis, sambil apa istilahnya, perilakunya itu menyerupai orang mabuk. Sedemikian kusuknya dia berdoa. Saya tidak ngerti ini Imam Eli kok tidak bisa membedakan antara orang berdoa sungguh-sungguh sama orang mabuk ini. Ya itulah keluarga Imam Eli. Nah, jadi imam kepala ini padahal. Lalu mengatakan kepada Hana, berapa lama lagi engkau selesai dari kemabukanmu, seperti itu. Nah, lalu Hana menyampaikan bahwa saya tidak mabuk Tuanku, tapi saya seorang istri yang prihatin karena tidak memiliki anak. Nah, maka kemudian dikatakan bahwa nanti Tuhan akan memberi engkau seorang anak. Dan benar, tahun berikutnya Hana benar-benar melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Samuel. Dan tahun-tahun berikutnya ketika dia mempunyai bayi Samuel, dia tidak ikut pergi suaminya yang setiap tahun pergi ke bait suci itu, tapi dia berkata, nanti kalau anak itu sudah cerai susu, aku akan mempersembahkan anak ini untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Jadi sejak kecil akan aku serahkan di bait Tuhan, seperti itulah ya, di dekat kemah pertemuan, kira-kira semacam itu, di lingkungan imam kepala. Nah itu, jadi di tempat biasanya ibadah besar dilakukan. Nah benar, setelah anak itu cerai susu, jadi kalau menurut saya masih kecil sekali. Dalam gambaran saya mungkin 3 tahun atau bahkan kurang, saudara ya. Ya sekitar itulah. Itu anak itu diserahkan. Nah coba saudara bayangkan, Ibu Hana ini rela mempersembahkan anaknya yang masih kecil itu untuk ikut belajar melayani Tuhan di keluarga imam, di keluarga yang melayani Tuhan, seperti itu. Nah jadi pengorbanan seorang ibu ini perlu diperhitungkan ini. Dan tafsiran saya, Ibu Hana ini memang mengusahakan, sudah jelas dicatat kalau itu,
Jadi setiap tahun dia pergi untuk mempersembahkan korban tahunan ke Yerusalem sambil menjenguk anaknya Samuel. Dia membuatkan pakaian berupa efod. Efod itu pakaian imam, saudara. Jadi dia memang memiliki harapan besar supaya anaknya itu menjadi pelayan Tuhan yang handal. Dibuatkan pakaian imam. Saya yakin dia pasti mendoakannya. Samuel adalah seorang anak yang didukung setidaknya oleh ibunya untuk terus didoakan dan diusahakan menjadi hamba Tuhan yang handal. Nah, seperti itu. Nah, ini sudah merupakan nilai buat kita, orang-orang tua. Pernahkah kita mendoakan dan mengusahakan anak kita untuk jadi apa? Itu saudara ya. Jadi orang tua itu sangat perlu mendoakan. Coba tanya kepada dirimu sendiri, orang-orang tua yang memiliki anak. Apakah tiap hari Anda mengucapkan dalam doa, benar-benar berdoa untuk anakmu? Ini nanti akan memiliki pengaruh besar terhadap anak-anak kita, saudara. Nah, lalu Samuel sejak dari kecil hidup semakin besar di keluarga Imam Eli itu. Ya, keluarga yang melayani Tuhan di rumah Tuhan, seperti itu. Nah, tapi keluarga Imam Eli itu dicatat menjadi keluarga yang tidak berkenan kepada Tuhan karena berlaku jahat di hadapan Tuhan. Anak-anaknya Imam Eli, Hofni dan Pinehas disebutkan, itu berbuat dosa di hadapan Tuhan. Ini padahal ini imam-imam muda ini malahan. Tapi mereka berzinah dengan wanita-wanita yang melayani di bait suci dan mengambil persembahan yang tidak seharusnya, ya, korban persembahan yang seharusnya untuk Tuhan diambil oleh dia. Makanya keluarga Imam Eli kemudian ditolak oleh Tuhan. Nah, tapi Samuel itu tidak ikut dalam kejahatan itu. Wah, hebatnya di situ. Jadi Samuel itu sejak lahirnya sampai remajanya, dan saya mencatat sampai akhir hidupnya, tidak pernah disebutkan melakukan pelanggaran besar. Tidak pernah dicatat Samuel melakukan sebuah ketidaktaatan yang menonjol begitu, tidak pernah. Nah, memang kalau kita merenungkan, saudara ya, setiap manusia pasti punya dosa. Karena manusia berpikir jahat sedikit aja, itu berdosa, ya kan? Makanya disebutkan oleh firman Tuhan, kesalehanmu seperti kain kotor di hadapanku. Ya, semua manusia berbuat dosa. Berbuat, kecuali dosa turunan dia sendiri juga berbuat. Karena berpikir sedikit cabul, berpikir sedikit jahat, itu saja sudah berdosa di hadapan Tuhan. Seperti itu saudara ya. Makanya manusia yang tidak punya dosa hanya satu, Tuhan Yesus Kristus. Kemudian kalau disebutkan orang-orang saleh, kalau bagi saya, perhitungan saya, orang saleh berikutnya setelah Tuhan Yesus Kristus itu adalah orang-orang yang tidak pernah mengalami mati itu, yaitu Nabi Elia dan Henoh ya. Itu yang tidak pernah mengalami mati. Tiba-tiba dia sudah tidak ada, gitu aja dikatakan itu. Diangkat sekaligus raganya. Nah, tapi secara kemanusiaan, jadi catatan Alkitab dan juga kita melihat Samuel itu hidupnya mulus di hadapan Tuhan. Nah, makanya dia pada waktu remaja mendapat panggilan dari Tuhan. Dipanggil namanya secara khusus, Samuel, Samuel, seperti itu toh, sampai 3 kali. Ketika 2 kali dia malam-malam dipanggil, mendengar suara, Samuel, Samuel. Jadi rupanya panggilan itu audible. Lalu dia datang kepada Imam Eli, Tuanku, Imam Eli memanggil saya toh. Imam Eli berkata, enggak, aku enggak manggil kok. Lalu kedua kalinya dipanggil, dia datang lagi, Tuanku, ada suara memanggil, memang Bapak manggil saya? Gitu. Nah, lalu Imam Eli berkata, wah, itu berarti ada panggilan Tuhan buat kamu. Nanti jawablah kalau ada panggilan sekali lagi. Berbicaralah ya Tuhan, hambamu ini mendengar. Nah, kemudian benar seperti itu toh. Jadi Samuel karena hidupnya, kalau menurut saya, karena hidupnya yang berkenan kepada Tuhan, tidak seperti sekelilingnya, maka dia bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Nah, ini keteladanan luar biasa, saudara-saudara.
Saya pernah mengalami hidup di lingkungan orang-orang yang tidak takut Tuhan, istilahnya. Serius saya berkata, saya pernah mengalami. Dan itu sedikit banyak berpengaruh dalam hidup saya. Makanya saya sempat jatuh bangun. Karena apa? Karena hidup di lingkungan orang-orang yang tidak mengutamakan kekudusan di hadapan Tuhan. Itu, saudara ya. Nah, kekudusan itu tidak digarisbawahi, seperti itu. Nah, tapi Samuel ini tidak ikut jatuh dosa. Wow, luar biasa. Makanya, saudara-saudara, pada akhirnya Samuel lah yang menjadi hamba Tuhan. Ketika Imam Eli dan keluarganya ditolak oleh Tuhan untuk melanjutkan pekerjaan Tuhan, Imam Eli dan keturunannya tidak ada lagi yang melayani Tuhan. Dicatat oleh kitab suci seperti itu. Tapi Samuel itu diangkat oleh Tuhan menjadi nabi. Dan cara mengangkatnya itu yang melalui umatnya, melalui masyarakat. Karena catatannya menyatakan begini, Samuel itu melakukan pekerjaan-pekerjaan kenabian. Gitu. Ya kekudusan hidupnya bisa diteladani, ya pekerjaan-pekerjaannya menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Maka catatannya menyatakan, maka taulah seluruh umat pilihan Tuhan bahwa Samuel adalah seorang nabi. Jadi hamba Tuhan itu dikenal melalui pekerjaan, melalui hasilnya, melalui prestasinya, seperti itu. Bukan sekedar hanya ditahbiskan terus tidak punya prestasi. Tetapi hamba Tuhan itu dikenal melalui prestasinya. Nah ini, sehingga Samuel akhirnya menjadi orang besar. Hamba Tuhan besar. Dia itu pemimpin bangsa loh saudara. Ya, pada zaman itu kan masih berlaku teokrasi. Jadi Tuhan memerintah langsung umatnya melalui nabi. Tapi pada akhirnya umat pilihan Tuhan menghendaki raja, minta kepada Tuhan. Makanya Tuhan berkata, Samuel jangan bersedih hati, bukan kamu yang ditolak oleh umatku, tetapi akulah yang ditolak. Beri aja mereka raja. Makanya dua raja pertama di umat pilihan Tuhan yang mentahbiskan adalah Samuel. Jadi Samuel itu menjadi orang besar, saudara. Dan meninggalkan keteladanan buat kita, hidupnya mulus di hadapan Tuhan. Nah itu makanya sampai di kitab Ibrani dicatat Samuel menjadi saksi-saksi iman yang perlu kita teladani. Nah jadi nilai yang dapat saya ketengahkan dalam hal ini adalah demikian. Nabi Samuel meninggalkan keteladanan sebagai orang pilihan yang seluruh hidupnya sejak dari lahir mulus di hadapan Tuhan. Saya ulangi, Nabi Samuel meninggalkan keteladanan sebagai orang pilihan yang seluruh hidupnya sejak dari lahir mulus di hadapan Tuhan. Tuhan dipuji, amin. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa seperti yang Tuhan kehendaki. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian doa malam hari ini, dan kami mengingatkan bahwa doa malam dilaksanakan setiap hari, setiap jam 6 malam atau jam 18. Juga ada doa pagi pada hari-hari yang sama setiap hari, yaitu setiap jam 5 pagi, hanya temanya berbeda. Yang doa pagi meneliti seluruh isi Alkitab dan merenungkannya, saudara ya. Terima kasih kepada semua yang sudah mendukung. Kami tetap mengharapkan dukungan Anda, setidaknya dukungan doa. Terima kasih yang belum berikan subscribe, berkenan berikan subscribe, like, komen, dan share, bagikan kepada teman-teman lain, sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.